Di pinggiran negeri Yaman, tinggallah seorang penggembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ada orang yang mengenalnya, bahkan namanya pun tak pernah dikenal. Namun ia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang tidak terkenal, yatim, miskin, dan memiliki penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada sang ibu. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Wahai anakku, Uwais, mungkin aku tidak akan lama lagi bisa bersamamu. Tolong, ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji." Uwais terharu. Ia ingin sekali mengabulkannya. Namun, bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Makkah jauh. Lalu, dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Pikir Uwais. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Makkah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Jika memakai kendaraan berupa unta maupun keledai jelas tidak mungkin karena tidak punya biaya. Jalan satu-satunya yakni menggendong ibunya dari kota kelahirannya Yaman ke Mekah sejauh 1000 km lebih. Selain itu juga akan melewati padang tandus yang luas dan sangat panas. Setelah berpikir cukup lama mencari jalan keluarnya, kemudian Uwais memutuskan untuk membeli anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, Uwais bolak-balik menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Setiap hari ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Setelah 8 bulan berlalu, dan masuk pada musim haji, lembu milik Uwais pun beratnya telah mencapai 100 kg. Begitupun dengan otot Uwais yang semakin kuat. Uwais pun menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Makkah. Begitu besar cintanya Uwais terhadap ibunya. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan tidak mudah itu hanya demi ibunya. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Ketika tawaf pun Uwais dengan tegap dan gagah. Ia tetap menggendong ibunya melaksanakan tawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. "Dengan terampuninya dosa ibu maka ibu akan masuk surga." "Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais mantap. Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Pergilah, anakku, temuilah Rasulullah dan segeralah engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anhu. Beberapa hari kemudian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pulang dari medan perang. Beliau bertanya apakah ada seseorang yang mencarinya. Benar, ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu. Tapi, ia tidak dapat menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama, jawab Aisyah. Aisyah radhiyallahu anhu dan dua sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, tertegun mendengarkannya. Suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Umar dan Ali. Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya, ujar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang tak dikenal saling berebut untuk memandikannya. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk ikut menghadiri pemakaman Uwais. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang mensalatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburnya. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak dikenal di bumi.